Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Di sebuah siang terlihat dua orang tentara bayaran ahli sniper yang bernama Ken dan juga Sam sedang bersiap menunggu targetnya. Don't think about this shit. No, you're alive. And you're dead. That's it. Tak lama kemudian muncullah target mereka yang bernama Deluxe, yang merupakan pejabat korup sekaligus mafia senjata ilegal yang sedang didemo oleh masyarakat. Oh, hello. We got movement. Picture looks different, like he's lost a lot of weight. You sure this is our guy? Meskipun di demo, pejabat ini tidak peduli dan malah main sosor-sosoran dengan seorang wanita cantik berbaju merah. Slight northwest breeze, 3 miles per. Copy that. Merasa jijik dengan kelakuan pejabat seperti ini, saya memutuskan untuk menembak. Namun ternyata cewek berbaju merah sempat melihatnya dan... Fuck. Shit. Namun karena itu bukan targetnya, Sam pun kembali membidik si pejabat botak. Dan setelah dirasa tepat... Take the shot, Sam. Dirasa misinya selesai, mereka berdua pun segera lari. Namun sayangnya pasukan bayaran si pejabat berhasil melihat mereka dan langsung mengejar mereka. Hey, back, against the wall. Sorry. Setelah lari ke sana kemari, karena sudah tidak ada jalan keluar lagi, akhirnya Ken dan Sam pun memutuskan untuk berhadapan langsung dan berbaku hantam. Slow. Ketika ada kesempatan, Ken dan Sam pun kembali lari lagi. Hingga akhirnya dengan bersembunyi di goberan sebuah truk, mereka pun berhasil meloloskan diri. I told you Beirut would have worked. Sesampainya di dalam pesawat, Ken pun memuji kinerja Sam. Namun di sini Sam terlihat menyesal karena tembakan pertamanya sempat mengenai warga sipil, yaitu wanita berbaju merah. It was a good kill, Sam. Yeah? Why would she throw herself in front of a bullet to save him then, Ken? Tak lama kemudian bos mereka yang bernama Tamara pun menelpon. Di sini Tamara berusaha menenangkan Sam dengan mengatakan bahwa yang Sam lakukan sudah benar dan demi melindungi negara juga masyarakat, jatuhnya korban tidak akan bisa dihindarkan. But trust me, I'm here. We are righteous on this. Singkatnya mereka pun telah sampai di bandara. Dan disinilah kedua sahabat ini pun berpisah ke alamnya masing-masing. You see? Very adult of you. Well done. Hari pun berganti, kali ini memperlihatkan Sam yang sedang beraktivitas di rumahnya yang jauh dari keramaian kota alias di dalam hutan. Hingga di saat dia sedang membersihkan mainannya, tiba-tiba saja muncul seekor serigala di depannya. Di sini Sam pun berniat untuk menembaknya. Namun melihat wajah serigala yang begitu memelas seperti muka jomblo, Sam pun tidak jadi menembaknya. Karena ternyata meskipun bengis, Sam masih punya hati yang baik dan juga berperi kebinatangan. Happy hunting, friend.
Tak lama kemudian, bos Tamara pun kembali menelpon. Dan di sini, Tamara kembali memberikan informasi bahwa ada misi baru lagi yang sudah menanti. Singkatnya, Cam dan Ken pun dipertemukan kembali karena mereka akan dipasangkan kembali untuk menjalankan misi ini. Look who decided to fucking surf. How many emails and texts are you gonna ignore? What the fuck, bro? Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Di dalam mobil, Sam pun bertanya kepada Ken, apakah ada pesan khusus dari Tamara untuknya? Ken pun menjawab bahwa Tamara berpesan agar Sam tidak lupa membawa teropong, supaya Sam bisa melihat burungnya yang sangat kecil. Tab, say anything else? Oh, yeah. Don't forget to pack your binoculars so you can see your tiny cock. Sejenak mereka pun tertawa, namun di sini pula akhirnya Sam berkata bahwa setelah misi ini dia akan berhenti alias pensiun. Why? I'm out after this, brother. After this, I'm done. Mendengar itu, Ken pun sangat terkejut karena biar bagaimanapun juga hanya Sam lah rekan terbaik yang paling mudah untuk diajak bekerja sama. Bullshit. No, I'm not joking. This is it. It's time. Ken. I'm serious. I'm sorry, bro, but I'm done. Singkatnya mereka pun sampai di sebuah hotel dan di sini mereka disambut oleh pelayan hotel bernama Mirko dan diberikan ruangan hotel yang begitu mewah. Whoa. You sure this is our room? Yes, for you. Bahkan selimut di kamar ini terbuat dari kain sutra yang begitu mewah. Hey, Ken, check it out, bro. Your favorite, silk sheets. Namun ketika Mirko membuka tirai kamar untuk menunjukkan betapa indahnya pemandangan dari kamar ini, Sam pun lantas menyuruh Mirko untuk menutup kembali tirai itu karena dia tidak suka jika tempat tinggalnya terlalu terbuka. Hey, would you mind closing the curtains, please? This beautiful sunset. Yeah, it's great. Just close the curtain. Setelah Mirko pergi, Ken dan Sam kembali melanjutkan perdebatannya tadi di mobil. Karena bagi Ken, kemampuan menembak Sam itu sangat spesial dan tidak dimiliki oleh orang lain. Not like you. You don't know how rare your ability is, do you? Nobody is. It was legal, sanctioned, unjust. It was a good kill, Sam. Dan jika Sam keluar, maka mau tidak mau Ken juga akan dikeluarkan. Karena kemampuan analisis Ken sebagai operator tidak akan berguna jika tidak dipadukan dengan kemampuan menembak milik Sam. I've only lasted this long in the company because I partnered well with you. Ken, you're selling yourself short. I'm a spotter. They don't need me. Meski begitu, di sini saya meminta Ken agar mau mengerti dan menghargai keputusannya, sebab kejadian salah tembak kemarin benar-benar membuat Sam jadi trauma. Sacrificed herself, Ken, okay? She Who sacrificed gives a herself. fuck? The day that I shot that woman, everything changed. And I get why you feel like that, but I'm done, okay? So I'm sorry, bro. Really, I am. Fuck. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncullah dua orang gadis cantik yang dikirim oleh Tamara untuk memberikan terapi pijat enak pada mereka berdua. We're here for your massages, a gift from management and your boss. Namun Sam yang tidak mau ceroboh meminta kedua wanita tersebut untuk mengatakan password hari ini terlebih dahulu. Dan passwordnya... You know the word of the day? Yeah. Do you know the word of the day? Haberdashery. And then, karena passwordnya tepat, mereka pun dipersilakan masuk. Come on, chicks. Don't fuck this up for me. Wait. Come on up. Bro. Now I believe in God. Di sini Ken yang merupakan fucek boy langsung meminta gadis yang belum tentu perawan bernama Lily untuk memijatnya. Oh, yeah. You're gonna miss this, man. Sementara wanita cantik yang bernama Mona pun mempersilahkan Sam untuk tiduran. Namun karena Sam malu-malu, akhirnya Mona pun berkata kalau nggak mau rebahan, duduk di sofa juga boleh buang. Ready? You know what? I'm not sure I'm up for it. You don't want to lay down? Come sit. Setelah Sam mau, Mona pun memulai ritualnya. What is this? What are we doing here? Adjusting your chakra. Oh, she's got hidden talents. Di sini Mona mengatakan bahwa selain memijat, Mona juga bisa meramal melalui garis tangan. Karena ternyata dahulu Mona pernah belajar dari ibunya yang memiliki keahlian meramal. Dan bukan hanya itu, bahkan Mona juga diwarisi sebuah bola kristal peramal sebagai jimat keberuntungan. What else can the lovely Mona do, huh? Well, my mother used to read palms. I can tell you your future. I learned from her. Got a crystal ball? Of course. Yeah? For luck.
Oh, shit. Setelah melihat bola kristal itu, Ken yang penasaran pun meminta Mona untuk membaca garis tangannya. Say no more. What's it say? Dan ketika Mona membacanya, Mona pun tertawa karena mengetahui bahwa Ken memiliki ambisi ingin jadi pria nakal selama-lamanya. And you don't wish to grow old? You don't like to stay in one place? You wanna be a bad boy your whole life? Namun, ketika Mona mencoba membaca garis tangan milik Sam, tiba-tiba raut wajah Mona berubah seperti orang yang menyembunyikan rasa ketakutannya. What? What is it? Di sini Mona pun berkata bahwa sesungguhnya Sam memiliki iman yang kuat. Namun sayangnya saat ini Sam mengikuti berhala atau orang yang salah. No, you have a strong faith, Okay, and? but you follow a false idol. Tak lama kemudian, Mirko kembali datang untuk memberikan pelayanan hotel bersama pelayan wanita. Courtesy of management, sir. I bet it is. Mirko pun membuka pintu kaca hotel yang ternyata membuat Sam merasa tak nyaman hingga tiba-tiba Ken, you good? You see him? Yeah, it's in that tower southwest. dengan sebuah remote, Sam pun berusaha menutup kembali pintu kaca dan tirai kamar itu. Namun tiba-tiba dia malah diserang oleh seorang pelayan wanita. Dan mereka pun berbaku hantam. Fuck him up, Sam. Setelah pelayan wadon itu koit kena sniper, tanpa diduga gantian Mirko yang juga menyerang Sam. He's trying to fucking kill you. Stop toying with it. Mirko pun berhasil dikalahkan. Namun di sini Sam tidak bisa mengambil senjatanya karena sniper diletakkan di kamar tidurnya dan juga tidak bisa menelpon bantuan karena HP-nya juga jauh dari jangkauan. Sam, what about your case? Case is on the bar. We can't get to it. Phone? It's in my jacket in the bedroom. Shit. Fuck. Di sini terlihat Lily yang sangat ketakutan sampai-sampai dia lupa bahasa Inggris. Lily, listen to me. Lily, it's gonna be okay. She's so scared she's forgetting English. Lili, slušaj ga, prestani. Lili, smiri se. Sementara itu, tanpa sengaja Ken melihat dompet milik Mona yang di dalamnya terdapat handphone Mona. Hingga mereka pun bekerja sama untuk mengambil dompet tersebut. Go! Singkatnya mereka pun berhasil mendapatkan dompet dan HP tersebut. Dan disinilah mereka segera menelpon Tamara untuk minta mengirimkan bantuan. Code blue? Yeah, we're under fire. I don't know, but the shooter's in a tower to my southwest. Sam and I are pinned down, but... Yeah, hurry up and get us the fuck out of here. Di sini Tamara keheranan karena ada dua wanita bersama mereka, padahal Tamara sama sekali tidak pernah mengirim mereka. Whose phone are you using? The massage girls you sent up as a gift. I did not. Bullshit. Yang lebih aneh lagi, kedua wanita ini tahu password untuk hari ini. Dan hal itu menunjukkan bahwa ada pengkhianat di antara mereka. They had the word of the day, Tam. Then how did they get the word of the day? Someone set us up. We have them all, Tam. Keep the line open and sit tight. Sambil menunggu bantuan datang, Sam pun memerintahkan para wanita ini untuk tetap tenang dan menunduk. Namun terlihat Lily yang masih begitu tantrum. Prestani da se pomeraš, Lili! Stay down! Okay, just stay down. Di sini Mona pun bertanya kenapa mereka semua mengincar Sam. Dan Sam pun berkata bahwa dia tidak tahu. Why are they trying to kill you? Mendengar itu, dengan tegas Mona mengatakan bahwa semua ini adalah karma karena perbuatan Sam di masa lalu. Sebab ternyata Mona sudah tahu semenjak dia membaca garis tangan milik Sam tadi. I've read it on your palms. You kill for money. You are no soldier. You are just a killer. Sam pun mengakui bahwa pekerjaannya selama ini memang menghabisi banyak nyawa orang. Namun semua itu dia lakukan untuk melindungi negara dan juga masyarakat. Why do you do what you do? We protect people. Namun di sini Mona dengan tegas membantahnya dan mengatakan bahwa sesungguhnya selama ini Sam mengikuti orang yang salah. No.
Doing a bang-up job so far. Tak lama kemudian, Sam pun mendapatkan sebuah cermin yang mana dengan cermin bedak milik Mona ini, Sam bisa memantau keberadaan sang sniper yang ada di gedung seberang. Is that your mirror? Give it to me. Namun, baru saja memantau, tiba-tiba Sam kembali diserang oleh Mirko. Melihat Sam terdesak, Ken pun langsung melompat untuk membantu. Dan Mirko pun dibuang dari jendela. Namun sayangnya, baru saja berhasil mengalahkan Mirko, tiba-tiba Thanks, bro. Don't worry about it. tak lama kemudian Tamara kembali menelpon dan menanyakan kondisi Ken. Dan di sini Sam pun langsung meminta Tamara agar segera mengirim tim medis. We need a medic up here, Tam, now. Quickly. Tamara pun meminta Sam untuk memberi petunjuk di mana posisi penembak jitu. Dan dengan bantuan cermin bedak, Sam pun bisa memberi titik di mana sang penembak jitu itu bersembunyi. I'm using a mirror. I have a team almost there. Watch for the flash. Okay, go. Dan akhirnya situasi pun dinyatakan clear alias aman. Room is clear. You're good, Sam. Setelahnya Tamara pun berkata bahwa sebentar lagi dia akan mengirimkan tim ke hotel mereka. Dan mereka diminta untuk tenang dan Sam agar menunggu di balik pilar. I'll send the team over to you. Stay calm, stay on the line. It's safe. And you can stop hiding behind that pillar. Namun di sini Mona terlihat kurang yakin bahwa mereka sudah aman. Dan dia menyuruh Sam untuk mencoba muncul duluan. Why do you believe them? You sure? Yeah. Get out from behind that pillar if you're so sure. You first then. Tiba-tiba saja insting Sam menjadi ragu. Dan Sam bertanya apakah Tamara memantau dari jauh. Hey, Tam, you got eyes on us? No, Sam. Not yet. You know I was behind the pillar. Dan dari sinilah akhirnya Sam paham bahwa pengkhianat sesungguhnya adalah Tamara, bosnya sendiri. Smart. Very smart. Nice try, Tam. Di sini akhirnya Tamara mengaku bahwa dialah dalang dari semua ini. What the fuck are you doing, Tam? I was loyal to you. Retiring you. Tamara berkata bahwa semua ini dia lakukan karena dia tahu bahwa Sam ingin berhenti bekerja dari kelompoknya. Maka dari itu dia berniat ingin membunuh Sam, sebab jika Sam dibiarkan hidup, maka dia khawatir Sam akan bekerja dengan kelompok pesaingnya. Problem is, we have a man like you. He doesn't want to work for us anymore, which is fine, but what we can't have is you working for one of our competitors. You know, the solution, we take you off the board. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata hal ini selalu Tamara lakukan semenjak dahulu. Dia akan selalu menghabisi mantan penembak jitunya jika dia sudah menemukan penembak jitu yang baru. Dan tanpa sadar, Sam juga pernah menjalani tugas ini dahulu. Dubai? Ring any bells? You only needed 2 shots, no bellhop. Cool girls. You were so good, you didn't even breathe. Dan kali ini giliran Sam yang diincar oleh penembak jitu Tamara yang baru. Now your replacements are here to do the same thing. Di sini Tamara meminta Sam untuk menyerahkan nyawanya saja, dan Tamara berjanji tidak akan membunuh kedua wanita ini. So just come on out, wave hello. You give me a word. I do that, you let the women live. Of course. Namun di sini Mona melarangnya karena Mona bisa membaca bahwa yang diucapkan Tamara bernada kebohongan. Of course I'm not. She lies. Sang sniper pun kembali mulai menghujani mereka dengan peluru. Dan karena Lily ketakutan, akhirnya Lily malah bergerak dan... Mona pun berusaha menyelamatkan Lily. Namun di sini sepertinya Lily sudah sakratul maut. Sementara Sam masih berusaha untuk menggapai snipernya yang ada di kamar. Namun Tamara yang tahu hal itu menyuruh Sam untuk menyerah saja. You're not making it to your rifle. You can't get to the bar. Stop embarrassing yourself. Sam yang heran kenapa Tamara selalu tahu pergerakannya, akhirnya menyadari bahwa sedari tadi mereka selalu dipantau kamera CCTV. Dan dengan bola peramal milik Mona, Sam pun menghancurkannya. Hey, Mona, if I use this... That's why I have it. For luck. Yeah, for luck.
Dan kontan saja hal itu membuat Tamara menjadi panik. Fucking messy. Setelahnya, melalui saluran telepon, Sam pun bersumpah pada Tamara bahwa setelah dia keluar dari sini, Tamara lah yang akan dijadikan target pencabutan nyawanya selanjutnya. When I get out of this, I'm coming to get you. Tak lama kemudian, Sam mendengar gemuruh suara dari lift. Dan di sini Mona pun diajak bergerak bersama-sama untuk mengacau konsentrasi sang sniper dan supaya Sam bisa mengambil senjatanya. Coming, take cover! Sam pun segera mematikan beberapa lampu hingga membuat pasukan bantuan yang datang jadi bingung. Di kesempatan ini, Sam memanfaatkannya untuk menembak si penembak jitu itu. Dan setelahnya, Alright, just take it easy. Don't listen. setelah diselamatkan oleh Sam, Mona pun sangat berterima kasih. Thank you, saving my life. Mona pun menunjukkan sebuah foto anak perempuan yang tak lain itu adalah anaknya. Karena ternyata Mona adalah seorang janda. This is my daughter, Milena. Di sini Mona pun meminta Sam untuk berjanji agar mau merawat anaknya Mona sampai anaknya bisa survive dengan kehidupan. Karena ternyata di sini Mona berencana untuk mengorbankan nyawanya agar Sam bisa selamat. Killer and the survivor too. My daughter cannot survive on her own. You promise to help Milena. You show her that if I die, No. please, you It's take okay. her away from here. Promise. Mendengar itu tentu saja Sam tidak setuju karena Sam yakin mereka berdua bisa selamat. Get you out of here. You don't need to talk like this. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Go, move! di sini Mona pun berhasil menyelamatkan nyawa Sam, tapi sayangnya Sam pun sangat marah dan dia langsung mengambil snipernya untuk beradu skill. Di tengah sakratul mautnya, Mona pun kembali memohon agar Sam menjaga anaknya, yaitu Milena. Sesaat kemudian terlihat Ken yang ternyata masih hidup, namun dia tidak bisa berjalan karena tembakan tadi mengenai Andra and the Backbone-nya alias tulang belakangnya. Don't move! We gotta go now. I can't move my fucking legs! Fucker got me through the spine, man. Sam pun berniat ingin menolong Ken, namun Ken yang ahli analisa mengatakan hal itu tidak akan mungkin karena penjaga di tempat ini sangatlah ketat. Namun, jika Sam bergerak sendiri, maka kemungkinan berhasilnya masih ada. Crawling with armed assholes. Just fucking go, man. Tak mau menyerah begitu saja, untuk sementara waktu, Sam pun berusaha memindahkan Ken ke kamar sebelah. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Tamara kembali menelpon dan ternyata dia sudah mengirim sebuah drone untuk menyerang. Setelah berhasil mengalahkan drone itu, Sam pun kembali menjumpai Ken yang ternyata sudah gugur. Ken?
Namun sebelum gugur, ternyata Ken sudah membuatkan parasut terjun payung dari spray hotel yang bisa digunakan Sam untuk kabur. Di sini Sam pun berterima kasih pada sahabatnya yang sudah gugur itu, dan menggunakan parasut ini Sam pun melarikan diri. Okay, Ken. I'm in your hands now, brother. Oh, shit! Ken! Fucking legend! It worked, baby! It worked! Beberapa bulan kemudian, di sebuah bandara, terlihat Tamara yang mendapat telepon dari Sam. Samuel Carter Lord. Di sini, Sam pun berkata bahwa dia sudah menganut agama yang sangat percaya pada karma dan juga hari pembalasan. Found my true religion, in a sense. More about karma these days. So much specifically. Dan kontan saja, hal itu membuat Tamara sedikit tegang. I gotta make the world a better place for the next generation, Tam. Namun dengan sombongnya, Tamara meremehkan Sam karena bagi Tamara tak mungkin Sam bisa menghabisinya karena saat ini Tamara sedang dikawal oleh para bodyguard. Is that the real art is not getting dirty at all. You're a dead man walking, you're on your own. You're not going to get within 1,000 miles of me. I am a long way from verifying that. Merasa ucapan Sam hanya omong kosong, Tamara pun mematikan teleponnya dan pergi ke kamar mandi. This is boring now, Sam. Goodbye. Namun tanpa ia duga, ternyata Sam ada di sana dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menghabisi Tamara, Sam pun langsung pergi bersama seorang gadis kecil yang tak lain dia adalah Milena, anaknya Mona. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah saya guys. Gimana? Keren kan? Kira-kira pelajaran apa nih yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis dalam komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja perjumpaan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis, yang sudah komen dan juga sudah subscribe. And then, akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye-bye. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast.